Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meresmikan gedung baru Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Dalam peresmian itu, AHY menyempatkan diri bertemu dan berdiskusi dengan para mahasiswa. AHY menyebut gedung baru UI ini sangat bagus dalam bidang infrastruktur, terutama dalam sektor pendidikan. Terlebih, gedung baru ini merupakan kolaborasi Kementerian PU dengan UI. AHY berharap dengan adanya gedung baru yang terdiri dari auditorium dan laboratorium ini dapat menunjang pendidikan supaya menghasilkan generasi emas. Kita beralih ke berita mancanegara, pemirsa. Korban tewas akibat kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat bertambah menjadi 10 orang. Departemen Medis Los Angeles menyatakan hingga Kamis malam pihaknya telah menerima laporan 10 korban meninggal akibat kebakaran. Sheriff Los Angeles County memperkirakan jumlah korban tewas akibat kebakaran ini akan terus bertambah. Sejak Selasa malam lalu, kebakaran hebat melanda wilayah Pacific Palisades, Los Angeles dengan api yang menyebar cepat ke berbagai wilayah lain akibat kencangnya hembusan angin. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Palisades yang menghanguskan lebih dari 19.000 hektar dan menghancurkan ribuan bangunan. Kebakaran yang kian meluas dan upaya pemadaman yang semakin sulit membuat 180.000 orang terpaksa mengungsi. Lebih dari 19.000 hektar lahan di Los Angeles terbakar. Api juga membakar sebagian bangunan. Bagaimana informasi terkini dari kebakaran lahan di Amerika Serikat? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Yanri Subekti. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri. Sejauh ini bagaimana upaya pemadaman api di sana? Ya, itu dan sekarang hingga saat ini pemadam kebakaran yang tergabung tidak hanya dari wilayah atau negara bagian atau kota setempat, namun dari beberapa negara bagian yang ikut membantu terus aktif memadamkan terus untuk berupaya memadamkan api yang memang sangat luar biasa sekali, di luar dugaan. Perlu diketahui bahwa fenomena kebakaran di kawasan California Selatan ini memang sering terjadi, bahkan beberapa tahun beberapa kali. Namun saat ini yang biasanya beberapa waktu yang lalu hanya meliputi kawasan hutan atau kawasan yang tidak berpenghuni, namun tahun ini banyak sekali yang kawasan pemukiman, bahkan pemukiman orang-orang ataupun selebritis dan juga kawasan-kawasan atau perumahan elit atau penting ini ikut dilalap oleh ganasnya api tersebut. Dan kebakaran ini terjadi di 4 area yang terpisah, sehingga dampak yang diakibatkan cukup menimbulkan banyak sekali kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Dan hingga saat ini beberapa kawasan kebakaran masih aktif terjadi kebakaran, dan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa kawasan tersebut dinyatakan darurat, dan tentu saja nanti bagian penanggulangan bencana alam nasional akan sepenuhnya membantu secara total, baik itu pembiayaan maupun penolongan dari berbagai dampak yang ditimbulkan. Sementara itu tadi disebutkan jumlah korban saat ini 10 orang, namun diperkirakan nanti dikhawatirkan akan terus bertambah karena nantinya dikhawatirkan banyak yang terjebak di rumah-rumah atau kawasan yang memang sangat mencekam sekali. Dan untuk kondisi warga negara Indonesia, kami tadi menghubungi
pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles disampaikan terdata sekitar kurang lebih 100 orang yang tinggal di kawasan kebakaran tersebut, dan diketahui satu keluarga rumahnya menjadi korban ataupun terbakar. Dan saat ini pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia LA terus berkoordinasi mengumpulkan informasi karena beberapa warga negara Indonesia sudah ikut di dalam lokasi-lokasi pengungsian yang telah ditentukan. Dan saat ini pun di kawasan area terdampak atau kebakaran juga sudah diterjunkan tentara nasional maupun tentara dari kawasan California untuk menjaga dan memberlakukan jam malam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan jam malam ini sudah diberlakukan sejak kemarin dan nantinya direncanakan akan terus diberlakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi waktu setempat. Dan kondisinya memang sekarang masih terus mencekam, dan korban ataupun warga yang kehilangan properti atau rumahnya hingga saat ini selain disarankan atau dianjurkan untuk mengungsi, juga terus dikoordinasi atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melanjutkan ataupun bagaimana kelanjutan penanganan penyelamatan dan kapan mereka diperbolehkan untuk kembali ke rumah, ataupun bagaimana penanganan pasca kebakaran, termasuk bagaimana penggantian dari properti yang terbakar atau kehilangan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Julian Sekar, kembali ke studio. Ya, Yandri, titik-titik wilayah mana saja yang merupakan kawasan terparah dari kebakaran ini? Dari peta ataupun informasi, ini kawasan Palisades, yaitu di sekitar ataupun dekat garis pantai, di mana terlihat begitu luas sekali kobaran api yang memakan ataupun menimbulkan dampak yang sangat merugikan sekali. Dan kawasan ini kebetulan ditempati ataupun kawasan perumahan elit yang harganya dari jutaan hingga puluhan juta US dollar, dan semuanya hampir dipastikan ludes terbakar oleh ganasnya api. Dan beberapa kendala yang dialami oleh pihak pemadam kebakaran diantaranya adalah terbatasnya air di lokasi-lokasi atau tempat pemadam kebakaran, sehingga ini yang juga dipicu ataupun yang disinyalir mengakibatkan kebakaran ini sulit terkendali. Dan saat ini pun warga Amerika Serikat, terutama warga di kawasan California, ini mengecam ataupun menyalahkan dari pihak pejabat terkait karena kelalaian ataupun tanggapan mereka untuk menangani kebakaran ini, sehingga meluas dan mengakibatkan banyak sekali perumahan yang terbakar. Ya, baik, terima kasih Yandri Subakti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.